Kenapa? Tanya Direktur Tony dengan menggebu-gebu. Apa karena keluarga Hilton memegang kelemahanmu? Aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Turuti saja perkataanku. Daniel menjawab dengan acuh tak acuh lalu menutup telepon itu. Ia dapat membayangkan Direktur Tony yang berada di seberang telepon pasti sedang marah besar. Sudah ada kabar dari rumah sakit? Thomas melapor dengan suara kecil. Satu tulang rusuk, linda patah, kaki sebelah kanan patah, dan luka-luka kecil. Tidak ada masalah serius. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Cari orang dan minta orang itu bocorkan kejadian hari ini padanya. Perintah Daniel. Baik. Thomas dan Ryan baru paham maksud Daniel. Sekarang ke rumah keluarga Hilton. Perintah Daniel. Baik. Ryan menganggukkan kepala. Apa perlu beri kabar pada mereka dulu? Tidak perlu, langsung ke sana. Baik. Villa keluarga Hilton sangat dekat dengan villa gaya Tiongkok milik Tuan Besar Wellens. Dulu demi mendekati Tuan Besar, Johnson sengaja membeli rumah agak dalam satu area. Udara di sini sangat bersih dan lingkungannya juga tenang, bagaikan sebuah surga sangat cocok untuk hidup tua. Setelah terjadi masalah dengan grup Hilton, banyak aset di luar negeri yang dijual untuk menutupi kekurangan perusahaan. Hanya villa ini saja yang tidak disentuh. Bagaimanapun rumah ini adalah terdekat dengan keluarga Wellens. Daniel masuk ke dalam rumah keluarga Hilton. Semua orang di rumah itu terkejut melihat kedatangannya. Johnson buru-buru berlari ke bawah menyambutnya. Daniel, selamat datang. Kenapa tidak bilang-bilang padaku mau datang? Aku bisa pergi menjemputmu. Kita bukan orang luar. Tidak perlu terlalu sungkan. Daniel menyunggingkan senyuman. Semoga tidak mengganggu kalian. Tentu saja tidak. Cepat masuk. Johnson menyambut Daniel dan Ryan dengan akrab lalu memerintah pelayan. Cepat siapkan teh. Pelayan segera menyiapkan teh terbaik. Lihat ingatanku ini. Aku lupa. Kamu tidak minum teh. Johnson bereaksi kembali dan lekas memberi perintah baru. Pergi, bawakan anggur merahku yang berharga itu, cepat. Aku dengar dari Victoria, Paman Johnson mengoleksi banyak alkohol berkualitas baik. Nada bicara Daniel hari ini sangat terdengar akrab. Sebenarnya, aku tidak sering minum. Alkohol itu hanya digunakan untuk melayani tamu terhormat. Johnson tersenyum. Victoria sedang pergi ke taman belakang memetik bunga. Aku sudah meminta orang memberitahunya. Dia akan segera kembali. Hari ini aku kemari untuk bertemu denganmu. Daniel tidak ingin bertele-tele. Bukankah Paman ingin bertemu denganku? Sekarang aku datang. Katakan saja apa yang ingin Paman katakan. Ini Johnson tak menduga Daniel langsung berterus terang. Wajahnya tampak canggung. Kemudian dia berkata, kita mengobrol di ruang kerja saja. Baik. Dua orang berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Pelayan sudah menyiapkan alkohol terbaik dan menuangkannya untuk Daniel. Lalu dia mundur. Daniel menggoyang-goyangkan gelas alkoholnya sambil melihat jam tangan. Aku masih punya waktu 20 menit. Oh, benar. Daniel, kamu banyak kerjaan. Dapat meluangkan waktu kemari saja. Sudah sangat cukup. Johnson langsung panik dalam seketika. Kita persingkat pembicaraan saja. Iya. Daniel menyesap alkoholnya, menunggunya berbicara. Sebenarnya, aku tidak ada hal lain. Hanya ingin bertanya, apa rencanamu? Johnson berbicara dengan penuh arti. Dengan Victoria. Rencana? Daniel bingung. Victoria tidak bilang padamu. Aku dan dia hanya teman baik. Hal yang diberitakan itu tidak benar.
Ia bilang padaku, malam itu kalian minum terlalu banyak. Johnson berbicara dengan serius meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi berita itu sudah tersebar. Ini akan sangat mempengaruhi reputasinya. Selain itu, perasaannya tulus padamu. Aku berharap... Sekarang ini zaman apa? Daniel menyela ucapannya. Walaupun kami sungguh tidur bersama, itu pun atas keinginan kami berdua. Tapi ini kita tidak melakukan apa-apa. Sudah memintaku bertanggung jawab. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Johnson berubah. Aku mengira kamu kemari untuk menyelesaikan masalah ini. Aku perlu menyelesaikan masalah apa? Daniel bertanya sambil menaikkan alis. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Hilton, kan? Daniel, sedikit keterlaluan jika kamu mengatakan seperti itu. Johnson mengamuk dan menuduh dengan menggebu-gebu. Awalnya, itu adalah niat keluarga Waylands agar kamu bertunangan dengan Linda. Tapi demi wanita lain, kamu langsung mengabaikannya dan membuat keluarga Hilton kehilangan harga diri. Linda pun mengalami trauma psikologis. Kemudian, demi menutupi kebohongan kalian lagi-lagi meminta Victoria menyamar sebagai Tracy dan menjadi istrimu. 2 tahun ini, dia seperti pelayan yang melayani Tuan Besar dan menjaga anakmu. Meskipun tidak membantu apa-apa, tapi tetap ada kerja keras, kan? Jika kamu tidak menyukainya, kamu tinggal bilang padanya. Kenapa bersikap ambigu padanya dan memintanya berakting di hadapan Tuan Besar? Bukankah itu agar Tuan Besar tidak cemas? Lalu kamu bisa dengan mudah mengejar Tracy. 2 putriku dimainkan seperti bidak catur olehmu, merugikan reputasi dan kebahagiaan hidup mereka. Dan juga, kenapa keluarga Moore menargeti keluarga kami? Bukankah karena Tracy cemburu dan bersaing dengan Linda? Ujung-ujungnya, semua ini terjadi karena kamu. Sekarang kamu malah bilang, kamu tidak berhutang apapun kepada keluarga Hilton. Iya, dilihat dari sudut pandangmu, tampaknya aku sungguh banyak berhutang pada keluarga Hilton. Daniel menganggukkan kepala sambil tersenyum dingin. Tapi, aku ingin bertanya, dulu pernikahan dengan Linda, apa keinginanku? Dari awal sampai akhir, bukankah diatur olehmu dan kakek? Aku tidak pernah setuju. Jelas-jelas kamu tahu aku tidak bersedia, tapi kamu malah meminta putrimu mendekatiku. Bukankah agar dapat menempel pada keluarga Waylands? Kamu dengarkan aku selesai bicara. Daniel mengangkat tangan dan lanjut berbicara. Aku akui aku juga salah. Entah itu kesukarelaan atau keterpaksaan, aku selalu setuju saja. Tapi ketika aku membatalkan pertunangan, aku juga memberi kompensasi kepada kalian 60 triliun. Ini bukan nominal yang sedikit. Mengenai Victoria, aku memang berhutang padanya. Aku juga pernah bilang padanya, kedepannya jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikannya. Jadi aku sudah meminta grup untuk mengalokasikan dana membantu grup Hilton melewati krisis. Benarkah? Johnson langsung berantusias dalam seketika. Kapan? Ucapannya belum selesai, namun ponselnya tiba-tiba berdering. Ia lekas menjawab dan mengetahui bahwa saham grup Hilton kembali naik. Dia sangat bersemangat lalu lekas menutup telepon dan berterima kasih pada Daniel. Daniel, terima kasih. Ini untuk yang terakhirnya. Anggap saja aku membalas hutang budi pada Victoria. Daniel berdiri dan pergi. Daniel, tunggu sebentar. Johnson lekas menghalanginya. Aku tahu, sekarang kamu punya banyak kesalahpahaman kepadaku. Aku hanya ingin bilang, Victoria sungguh tulus padamu. Ini adalah pilihan terbaik untukmu. Semoga kamu dapat mempertimbangkannya. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan.
Daniel berkata dengan datar, Victoria orang yang baik, dia akan menemukan pria yang cocok dengannya. Setelah berbicara, Daniel melangkahkan kaki berjalan keluar. Pintu ruangan dibuka. Daniel tercengang. Victoria berdiri di depan pintu, memandang Daniel dengan mata berair. Sangat jelas sekali dia mendengar seluruh percakapan tadi. Maaf, Daniel berbicara dengan suara rendah melewatinya dan berjalan keluar. Pelan sedikit, kamu menyakitiku. Dari luar terdengar suara makian seorang wanita. Sialan, kamu ingin mati. Ketika Johnson mendengarnya, ia lekas berlari keluar. Kenapa kamu pulang? Ada orang yang ingin membunuhku. Sekarang sangat berbahaya tinggal di rumah sakit. Linda berbicara setengah, lalu tiba-tiba tercengang. Dia baru melihat Daniel di sana. Daniel, kenapa kamu kemari? Daniel menatapnya dengan dingin, tidak bicara apa-apa, langsung berjalan keluar. Ayah, kenapa Daniel kemari? Linda bertanya dengan antusias. Jangan-jangan dia sudah menyerah dan ingin menikahi si bisu ini. Tutup mulutmu, tidak boleh mengatai kakakmu seperti itu. Johnson menegurnya dengan marah. Kenapa galak pada aku? Dulu ayah tidak seperti itu pada aku. Linda tertegun. Jangan-jangan Daniel sungguh akan menikahi si bisu itu. Nanti aku akan menemuimu. Johnson memelototinya lalu buru-buru pergi mengejar Daniel. Daniel, mari aku antar. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kali ini sebenarnya harus menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan masalah ini. Benar-benar telah menghabiskan banyak uangmu. Ketika mendengar ucapannya, Linda semakin gelisah. Ia juga orang berbisnis, tentu saja dia tahu setelah malam itu ia dipecat akan memberi tekanan seberapa besar kepada keluarga Wellens. Tetapi ia merasa Daniel yang bisa melakukan segala hal pasti bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya. Namun ia tidak melakukannya, malah datang kemari secara langsung untuk membantu grup Hilton menyelesaikan masalah. Tampaknya ia sungguh akan menikahi Victoria. Di saat ini Victoria sedang berjalan keluar dari ruang kerja dengan seikat bunga kala di tangannya. Awalnya ia tampak lesu, tapi ketika melihat Linda, ia langsung mengendalikan suasana hatinya dan melewatinya dengan berpura-pura baik padanya. Berhenti! Linda menegurnya dengan angkuh. Victoria menghentikan langkah kaki dan menatapnya dengan dingin. Dasar wanita jalang, benar-benar hebat. Linda menggerakkan kursi rodanya berjalan ke depan Victoria, bertanya sambil menggertakkan gigi. Sengaja membuat Daniel mabuk, menelanjangkan diri menggodanya, lalu memanggil media untuk memotret dan sengaja menyebarkannya, hanya agar memaksa Daniel menikahimu. Victoria memelototinya dengan mata lebar, lalu berbalik badan ingin pergi. Aku masih belum menyuruhmu pergi. Kamu berani pergi? Linda lekas menggerakkan kursi roda ke hadapan Victoria menghalanginya. Ia berkata dengan amarah berapi-api, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sama saja dengan ibumu, demi seorang pria melakukan segala cara. Ketika mendengar ucapan ini, ekspresi Victoria berubah menjadi dingin. Matanya penuh dengan aura membunuh. Ternyata wajah aslimu telah keluar. Linda melihat Victoria yang seperti itu menjadi lebih marah. Malam itu, jelas-jelas kamu menyuruhku memancing Tracy ke hotel. Kamu sengaja menggunakanku untuk menarik perhatian Ryan mereka. Lalu kamu bisa dengan lancar melakukan trikmu kepada Daniel. Dan kamu juga yang menyuruh orang untuk menabrakku kan? Wanita jalang, sama-sama beracun seperti ibumu. Victoria tiba-tiba mendorong kursi roda Linda dengan keras sebelum ucapannya selesai. Kursi roda kehilangan kendali dan berjalan ke depan dengan cepat. Pam!
Kursi roda itu menabrak dinding dan Linda terjatuh dari kursi roda. Kaki yang digips menabrak dinding, tulangnya yang patah dan beberapa luka lainnya juga mengenai dinding. "Ah!" Linda berteriak kesakitan, suaranya keras bagaikan guntur. Dari luar pelayan dan para pengawal yang mendengar suara itu lekas masuk ke dalam. Dan sebelum mereka masuk, ekspresi Victoria langsung berubah menjadi ekspresi panik dan bergegas maju memapah Linda. Matanya juga penuh dengan air mata, seolah sangat cemas dan kasihan pada adiknya. Tetapi ketika Linda mendongak kepala melihatnya, Victoria malah menampilkan seringai jahat dan menggunakan mulutnya berkata, "Sekarang keluarga ini dikendalikan olehku. Jika kamu ingin tinggal di sini, maka jadilah anjing penurut." "Kau wanita jalang beracun!" Linda marah sekali, hendak mengulurkan tangan ingin menampar Victoria. "Berhenti!" Di momen ini Johnson telah kembali dan kebetulan melihat adegan ini. Dia lekas maju dan melindungi Victoria di belakangnya. Dia berkata dengan murka kepada Linda, "Kamu masih berani main tangan dengan kakakmu? Kamu kira aku sudah mati?" "Ayah, kenapa kamu melindunginya?" Linda menatap Johnson dengan tatapan tak percaya dan berbicara dengan emosi. "Ayah tidak tahu. Dia yang mencelakaiku menjadi seperti ini. Tanker lumpur itu diatur olehnya. Barusan dia juga mendorong kursi rodaku." "Linda, kenapa kamu memfitnah kakak?" Victoria menggunakan air matanya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat dengan panik. "Mana mungkin kakak menyuruh tanker lumpur untuk menabrakmu, dan kapan aku mendorongmu?" "Dasar wanita jalang munafik!" Linda mengamuk. Ia maju ingin menghajar Victoria. "Lancang sekali!" Johnson mendorong Linda dan memarahinya sambil menggetarkan gigi. "Masalah keji ini hanya kamu yang dapat melakukannya. Kakakmu begitu baik hati dan lembut. Bahkan ia tidak tega membunuh seekor semut. Bagaimana mungkin ia mencelakaimu?" "Ayah tidak percaya padaku." Linda sudah mau menggila. Jelas-jelas dia hanya berpura-pura menjadi orang baik. Bahkan hatinya lebih bengis dari siapapun. "Cukup!" Johnson sama sekali tidak mau mendengarkannya lagi. "Terakhir kali kamu menyetir mobil sambil mabuk, hampir saja menabraknya mati. Awalnya aku ingin mencari perhitungan denganmu, tapi kakakmu bilang, sudahi saja masalah ini. Katanya dulu kamu masih muda dan tidak dewasa, wajar melakukan hal ceroboh. Ia memintaku untuk tidak mempermasalahkannya. Kakakmu begitu baik hati dan begitu menyayangimu. Sekarang kamu malah memfitnahnya." Victoria menangis di samping. Ia benar-benar sedih dan tampak menyedihkan. "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan aku hampir menabraknya mati?" Linda tercengang. "Malam itu aku memang mabuk dan hampir menabraknya, tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya. Mobilku melaju melewatinya. Ia sendiri yang terkejut dan terjatuh. Aku bahkan tidak menyentuh selai rambutnya." "Aku sudah tahu, kamu pasti menyangkal." Johnson murka. "Kamu sungguh telah rusak dimanjakan olehku. Sebelumnya, kamu melakukan banyak kejahatan, mengendalikan grup, merebut saham. Aku tidak mencari perhitungan denganmu. Bahkan kamu menyetir dengan mabuk dan hampir membunuh kakakmu saja. Aku tidak mempermasalahkan. Tapi sekarang kamu malah berbalik memfitnahnya. Benar-benar keterlaluan. Jika bukan berkat Victoria, keluarga ini sudah hancur. Ia mengorbankan dirinya, melepaskan reputasinya, dan berusaha keras melindungi hubungan kita dengan keluarga Wellens. Oleh karena itu, Daniel baru mau membantu kita. Sama-sama putriku. Satu tidak henti-hentinya menyebabkan masalah untukku. Satu lagi selalu membantuku membereskan masalah. Jika aku masih tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka sia-sia aku menjadi seorang ayah." Linda mengamuk. Ia bangun dari lantai dan mengamuk dengan gempar.
tidak percaya padaku. Kenapa? Semua ini adalah triknya. Dia sekarang mencelakaiku. Kedepannya, ia juga akan mencelakaimu. Diam! Johnson menamparnya. Linda ditampar hingga kembali terjatuh ke lantai. Ujung bibirnya mengalir darah segar. Ia tercengang setelah ditampar. Sama sekali tidak menduga ayah kesayangannya akan memperlakukannya seperti ini. Victoria terkejut lalu berbicara dengan bahasa isyarat. Ayah, kenapa kamu menampar adik? Ia tidak paham. Kita bisa mengajarinya pelan-pelan. Kamu tidak boleh main tangan. Johnson juga menyadari dirinya telah hilang kendali. Ia agak menyesal. Di saat ini Victoria maju memapah Linda. Linda mengertakkan gigi dan menamparnya dengan keras. Plak, sebuah tamparan keras. Victoria ditampar hingga terjatuh ke lantai. Dalam sekejap ada jejak tangan di wajahnya. Air matanya mengalir keluar. Ia menatap Linda dengan tatapan tak percaya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Sejak awal, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Kamu sangat keterlaluan. Johnson menggertakkan gigi, melambaikan tangan ingin menampar Linda. Tampar aku sampai mati. Linda meninggikan wajahnya sambil memelototinya dengan kejam. Setelah aku mati dan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Kamu benar-benar tak tertolong lagi. Johnson menarik kembali tangannya dan menarik Victoria berdiri. Lalu ia menunjuk Linda sambil memperingatkan dengan kejam. Jika kamu ingin tinggal di rumah ini, kamu harus menghormati kakakmu. Jika kamu menindasnya lagi, aku akan mengusirmu keluar. Keluar? Ya keluar. Sejak awal, aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Kali ini Linda benar-benar menyerah. Ia tidak lagi menangis dan meraung seperti tadi, melainkan berusaha berdiri dari lantai dan memerintah pengawalnya. Kita pergi. Pengawal itu masih bengong di tempat, tapi akhirnya ia mendekat memapah Linda kembali ke kursi roda lalu mendorongnya berjalan keluar.